Yo halo semuanya, balik lagi di channel SD01. Gimana kabar kalian para pencinta film? Pasti baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Morning Grave. Film ini bercerita tentang seorang remaja SMA yang bisa melihat hantu yang bernama Insu. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di sebuah kota kecil dan tinggal bersama pamannya yang juga bisa melihat hantu. Oke, gak usah bertele-tele, kita langsung ke alur ceritanya saja. Skuy. Film ini diawali seorang remaja yang sedang berada di kereta. Ia bernama Kang Insu. Oke, kita sebut Insu saja. Insu mempunyai kelebihan, yaitu ia dapat melihat hantu tak kasat mata. Insu yang sedang menelpon ibunya. Ia mengabari bahwa Insu ingin pindah sekolah di daerah kampung halamannya yang dulu. Dan ia ingin tinggal bersama pamannya. Setelah Insu menutup telepon dari ibunya, tiba-tiba kalung yang ia pegang pun bergerak berputar dengan cepat. Yang menandakan bahwa ada makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Saat Insu menoleh ke arah samping, benar saja ada hantu di kereta tersebut. Tiba-tiba Insu pun dihampiri oleh segerombolan teman sekolahnya. Lalu temannya pun berkata bahwa Insu dapat melihat hantu. Insu pun berbohong dan tidak mengakui bahwa ia dapat melihat hantu dikarenakan Insu tidak ingin diikuti oleh hantu. Saat kereta berhenti di stasiun, teman-teman Insu pun turun dari kereta tersebut. Dan tiba-tiba, lalu scene pun berpindah saat Insu berjalan menuju rumahnya. Sesampainya Insu di rumah, ia pun mengambil sebotol air di dalam kulkas dan meminumnya. Saat ia menoleh ke atas, tiba-tiba ada hantu yang bergentayangan di rumahnya. Dan hantu itu pun meminta tolong untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Film pun dimulai. Scene pertama kita diperlihatkan seorang detektif yang menemukan jasad yang telah dikubur. Jasad itu adalah jasad seorang hantu wanita yang meminta tolong terhadap Insu. Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan paman Insu yang sedang menonton TV. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Insu. Insu memberitahukan bahwa ia ingin tinggal bersama pamannya dengan alasan Insu selalu diikuti oleh hantu. Dikarenakan Insu telah membantu hantu wanita yang ada di scene pertama. Dan tiba-tiba Insu menanyakan tentang keluarga Ayong ke pamannya. Ayong adalah teman kecil saat Insu berada di sekolah dasar. Dan keesokan harinya pun tiba, Insu berada di dalam bus sedang menuju rumah pamannya. Saat di pertengahan jalan, ia melihat hantu wanita cantik. Dan hantu itu pun tahu bahwa Insu dapat melihat dia. Lalu Insu pun membuang muka dikarenakan ia takut diikuti oleh hantu. Dan bis itu pun berjalan lagi. Sesampainya Insu di rumah pamannya, saat pamannya membukakan pintu, pamannya memeriksa adakah hantu yang mengikuti Insu di perjalanan. Setelah memeriksa, Insu pun ditarik ke dalam rumahnya. Lalu Insu pun melihat di sekeliling rumah pamannya dipenuhi oleh jimat. Saat Insu masuk ke dalam, ia melihat foto kakek buyutnya yang dipajang oleh pamannya. Dan pamannya pun menceritakan bahwa kakeknya adalah seorang pengusir hantu yang terkenal. Maka dari itu, paman memajang foto kakek agar hantu pada takut melihatnya. Dan cerita pun berpindah memperlihatkan Insu yang baru saja datang ke sekolah barunya. Lalu Insu pun disuruh wali kelas untuk duduk di bangku kosong yang berada di pojok kiri dekat para pembuli. Setelah Insu duduk di bangkunya, ia pun dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Hyunji. Sepertinya Hyunjin mulai tertarik terhadap Insu, tetapi Insu tetap mengacuhkannya. Setelah beberapa menit kemudian, saat sedang jam pelajaran, Insu pun melihat sekeliling kelas saat ia menoleh ke arah jendela.
Tiba-tiba ada tangan yang menempel dan lebih mengagetkannya, tangan itu penuh dengan darah. Insu pun kaget dan syok. Malam hari pun tiba saat Insu sedang mengobrol dengan pamannya. Ia menceritakan bahwa ada cetak telapak tangan di jendela sekolahnya dan itu berwarna merah darah. Lalu pamannya menjawab bahwa di sekolah itu banyak menyimpan dendam. Insu pun bertanya apa yang harus ia lakukan saat ia melihat hal seperti itu lagi. Pamannya pun menjawab ia harus mengabaikannya. 뭘 어떡해. 모르는 척 안 보이는 척 쌩까야지. Pagi hari pun tiba saat Insu sedang berjalan di tengah sungai. Ia pun melihat seorang wanita buta dengan seekor guguk yang sedang duduk dekat pohon. Lalu Insu pun menggambar wanita tersebut. Saat Insu sedang menggambar, tiba-tiba ia dihampiri oleh hantu wanita yang cantik. Insu pun menoleh ke hantu tersebut dan ia berpura-pura tidak melihat dan mengabaikannya. Oke, hantu ini bernama Sahe ya. Kita sebut Sahe aja biar nggak ribet. Sahe berkata bahwa wanita itu buta dan Insu dapat melihat hantu. 너도 안내견이 보이나 봐? 저 언니 앞을 못 봐. 옆에 있는 개는 안내견이고. Ini dijelaskan dikarenakan Insu menggambar dengan guguk dan guguk itu adalah hantu. Tetapi Insu tetap mengabaikan Sahe dan tiba-tiba Insu dipanggil oleh teman kelasnya yang bernama Hechul. Hechul pun menghampiri Insu dan merebut buku gambar Insu. Saat ia melihat gambar Insu, Hechul bertanya di mana anjingnya. 야, 잘하네. 야, 근데 똥개는 어딨냐? Lalu Hechul pun menyeret Insu ke tepi sungai dan Hechul berniat ingin memukul Insu. 알겠다. 간단하네? Dan Insu pun bertanya kenapa Hechul ingin memukulnya. 맞긴 왜 맞아 내가. Lalu temannya pun menjelaskan bahwa Insu telah merayu pacar Hechul, yang mana pacar Hechul yang bernama Hyunjin yang mengajak kenalan Insu saat pertama kali Insu datang ke sekolah. Dan Insu pun menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan pacar Hechul yang bernama Hyunjin tersebut. 나 걔한테 관심 없어. Hechul pun makin emosi dikarenakan Hechul berpikir pacarnya yang bernama Hyunjin jelek. 관심이 없어? Hechul pun makin meronta-ronta seperti orang gila. 무시하냐? Dan tiba-tiba Hechul pun meraih kerah Insu dan membanting Insu ke lantai lalu menghajarnya. 말싸움 개새끼야! Dan seketika Hechul pun bertanya ke Insu, apakah kamu kenal siapa aku? Hechul pun mengatakan sekolah dasar Ryolsong dan ingat dengan Ayong. Lalu Insu pun flashback saat ia masih kecil dan berada di bangku dasar. Saat itu Insu sedang diinterogasi oleh para guru. Karena Insu berkata bahwa kematian Ayong ia tidak dapat bernapas di bawah air. Dan para guru itu pun tidak percaya. Insu pun menegaskan bahwa Ayong ada di sini. 계속 거짓말하면 여기 있잖아요, 아영이. Dan semenjak itulah Insu dapat melihat hantu. Lalu Hechul pun memberitahu ke Insu bahwa ia tak ingin anak yang dapat melihat hantu bergaul dengan Hyunjin. Dan Hechul pun pergi meninggalkan Insu. Keesokan harinya pun tiba memperlihatkan Insu yang sedang duduk di lapangan dan di situ ada Sahe. Lalu Sahe pun mengatakan bahwa Insu dapat melihat dirinya dan tiba-tiba Sahe mengatakan bahwa ia tak meminta Insu untuk mengurangi rasa dendamnya. 너 보이는 거 다 알거든. 원한 풀어달라고 안 할 테니까. Insu pun dengan spontan menoleh dan menjawab apa benar. 진짜? Sahe pun mengatakan bahwa ia bosan dan tidak ada pilihan lain selain mengajak ngobrol Insu. 필요한데 선택의 여지가 없잖아. 너밖에. Seketika Insu pun tersenyum. Sahe pun mengatakan bahwa ia tak ingat apapun setelah ia meninggal dan tiba-tiba ekspresi Sahe menjadi tegang dan was-was. Sahe pun mengatakan bahwa ada si orang bertopeng lalu Sahe pun melarikan diri dari tempat tersebut. 마스크야. Keesokan harinya pun tiba memperlihatkan Insu dan Sahe yang sedang berjalan santuy dan ngobrol. Sahe pun berkata apakah Ayong adalah hantu pertama yang Insu lihat dan Insu pun menjawabnya iya. Lalu Insu pun flashback di mana ia menemukan jasad Ayong yang tenggelam di sungai.
Dan hantu Ayong pun memberitahukan pelaku yang membunuh dirinya ke Insu. Tetapi saat itu Insu belum cukup nyali dan Insu pun berbohong dan tidak tahu apa-apa. Setelah flashback, Insu dengan Sae pun mereka menghabiskan waktu bersama dan bermain sepeda. Keesokan harinya pun tiba. Saat di kelas, Insu menanyakan ke temannya apakah dia mengenal gadis yang bernama Sae. 너 세이라는 애 알아? Lalu temannya itu pun menjawab beberapa waktu lalu Sae bunuh diri. 얼마 전에 자살했는데. Dan Insu pun menanyakan apakah dia punya foto Sae. Lalu temannya pun menjawab tidak. 나 없는데? Scene pun berpindah saat Haechul dan Hyunjin sedang berjalan pulang. Hyunjin pun berkata bahwa temannya yang bernama Sanghae, Nara, dan Kite, apakah mereka pernah menelpon Hyunjin atau Haechul. Dan seketika Hyunjin menunjukkan foto di mana temannya dibekap oleh ayahnya Sae. Alasan ayahnya Sae itu memburu teman-temannya adalah mereka telah membuli Sae. Lalu saat Insu pulang, ia membicarakan hantu yang selama ini memburu teman-temannya Haechul itu adalah Sae. Dan Sae adalah hantu bertopeng. 걔가 세이고 세이가 마스크였어. Oke, di sini agak bingung kenapa tuduhan Haechul yang memburu temannya adalah ayahnya Sae, dan kenapa tuduhan Insu dan pamannya yang memburu temannya Haechul itu adalah arwah Sae bertopeng. Semuanya akan terjawab. Kita lanjut ke ceritanya. Haechul dan Hyunjin pun berniat ingin ke rumah Sae dan menghampiri ayahnya Sae. Hyunjin pun mengabari Insu bahwa mereka sedang menuju ke sana. Setelah Insu dapat SMS dari Hyunjin, tiba-tiba HP Insu pun direbut oleh pamannya dan pamannya pun berkata apa yang bisa mereka lakukan di sana. 무슨 생각으로 사는 거야? 아니 지들이 거기를 가서 뭐 어떻게 하겠다고? Lalu Insu pun bersikeras ingin bergegas ke sana. Scene berpindah ke Haechul dan Hyunjin yang telah berada di rumahnya Sae. Saat mereka sedang menelusuri rumah Sae, tiba-tiba lemari di rumah tersebut pun berbunyi dengan keras. Dan membuat mereka berdua takut, lalu mereka pun melarikan diri dari tempat tersebut. Tetapi pintu di rumah itu telah terkunci rapat. Tiba-tiba hantu Sae bertopeng pun muncul. Haechul yang so jagoan, ia berniat ingin memukul hantu dengan balok. Ngelawak hantu. Di sisi lain, saat Hyunjin sedang membukakan karung di sampingnya, betapa mengejutkan ia melihat mayat temannya. Hyunjin pun teriak hingga Insu mendengar dan menghampirinya. Di sisi lain, dari arah belakang Haechul dibekap oleh ayahnya Sae dan dipukul hingga berdarah. Saat Hyunjin mengarahkan lampu senternya, tiba-tiba di depannya udah ada bapaknya Sae dan berubah wujud menjadi Sae bertopeng. Oke, disinilah alasannya sebenarnya bapaknya Sae ini dirasuki oleh Sae sendiri agar Sae bertopeng dapat membalaskan dendamnya. Lalu di sisi luar saat Insu berada di depan pintu, ia melihat bapaknya Sae berjalan dengan tatapan kosong. Dan Insu pun memasuki rumah tersebut. Terkejutnya ia melihat mayat teman-teman sekelasnya. Saat Insu mengarah ke lemari, ia melihat mayat Sae yang sedang memakai masker. Dan seketika flashback. 야, 이혜정. Memperlihatkan Hyunjin dan kawan-kawan yang sedang membuli teman kelasnya. 내가 국수물 안 먹는다고 했지. 다시 갔다 와. Hyunjin pun dipanggil oleh guru BK karena ketahuan membuli temannya. 뭐 했지? 조용히 졸업하라고! 너 이거 봐봐. Ada laporan kertas yang ditulis oleh seseorang. Betapa marahnya Hyunjin, ia melihat buku satu persatu temannya. Untuk mencocokkan tulisan laporan kertas dengan tulisan temannya. Dan ingin tahu siapa yang melaporkannya. Ternyata yang melaporkannya ialah Sae. Dan disitulah awal mula Sae dibully dari rambutnya yang dipotong panjang dan pendek dan mulutnya ditutup dengan masker oleh Hyunjin. Hyunjin pun berkata kalau masker ini terbuka, ia akan membunuh Sae. 죽을 줄 알아.
Sahe pun dibully terus-menerus hingga ayahnya berniat ingin melaporkannya ke polisi, tetapi Sahe menolaknya. 그냥 경찰에 신고하자. Takut ia makin dibully oleh Hyunjin. Saat di kelas, guru Sahe pun menghampirinya dan menyita maskernya dikarenakan di jam pelajaran tidak boleh memakai masker. Setelah jam pelajaran, Sahe pun dibully lagi oleh Hyunjin dan kawan-kawan dikarenakan maskernya terbuka. Sahe yang membutuhkan pertolongan, ia pun menoleh ke arah teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak ada yang peduli dengan keadaan Sahe. Hingga suatu saat, ayah Sahe pun pulang dan melihat Sahe bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah flashback, Insu yang sedang melihat-lihat rumah Sahe, ia melihat buku gambar. Tiba-tiba flashback di mana Insu yang masih kecil sedang menggambar dengan wanita kecil yang tidak lain itu adalah Sahe. Lalu Insu pun menemukan bukti catatan dan di situ tertulis nama-nama yang akan dibunuh oleh Sahe bertopeng. Dan Insu pun bergegas ingin ke sekolah lalu mengabari pamannya dan meminta tolong agar pamannya melakukan ritual untuk Sahe agar Sahe menuju ke alam baka. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang guru yang sedang menyalakan komputer. Tiba-tiba di layar monitornya muncul telapak tangan yang penuh darah. Sesampainya Insu di sekolah, ia mendapatkan pesan grup dari gurunya bahwa mereka semua satu kelas harus berkumpul di perpustakaan. Dan seperti yang kita ketahui, guru tersebut telah dirasuki oleh Sahe bertopeng. Saat mereka semua telah berkumpul di perpus, Insu pun bertanya kepada temannya di mana gurunya. Dan mereka pun menjawab tidak tahu. Lalu seketika lampu di perpus mati dan ada yang bilang pintu perpus tidak bisa dibuka. Tiba-tiba salah satu murid itu melihat bu guru yang sedang menyirami bensin. Dan berniat ingin membakar mereka semua. Seketika bu guru itu pun berubah menjadi Sahe bertopeng. Sahe pun berkata, kenapa kalian pada diam saat Sahe dibully? Dan Sahe pun menyalakan pematik api berniat ingin membakar semua isi perpustakaan. Saat pematik itu dijatuhkan, tiba-tiba ditangkap oleh Sahe yang baik. Sahe yang berkepribadian baik dan Sahe yang bertopeng pun mereka berdebat tentang masa lalu Sahe yang dibully habis-habisan. Lalu Sahe bertopeng pun dapat menyingkirkan Sahe yang baik. Dan tiba-tiba semua barang di tempat itu terangkat dengan cekatan. Insu pun langsung mendorong guru tersebut yang telah dirasuki oleh Sahe bertopeng. Di sisi lain, si paman yang sedang menyiapkan ritual untuk arwah Sahe. Dan tiba-tiba guru itu pun pingsan setelah didorong oleh Insu. Lalu Insu pun menyuruh semua temannya untuk berpencar karena arwah Sahe bertopeng telah keluar dari jiwa guru tersebut. Agar Insu tahu di mana keberadaan Sahe bertopeng, Insu pun menggunakan kalung keramat dia. Dan Sahe pun muncul dengan merasuki salah satu temannya. Lalu seketika Insu menunjukkan buku gambar ke Sahe dan seketika flashback di mana buku gambar tersebut ketinggalan dan disimpan oleh Sahe. Tetapi Insu sudah terlanjur pindah, maka dari itu Sahe pun menyimpan buku gambar Insu hingga sekarang. Insu pun meminta maaf karena tidak langsung mengenali teman kecilnya. Lalu kepribadian Sahe bertopeng yang kejam itu pun telah lenyap dan tertinggal Sahe yang baik. Di sisi lain, paman Insu pun akhirnya melakukan ritualnya dan berhasil. Sahe pun seketika lenyap dikarenakan paman Insu telah melakukan upacara ritual agar arwah Sahe menuju alam baka. Lalu keesokan harinya pun mereka semua pada melayat di pemakaman Sahe. 15 tahun kemudian, Insu yang sudah dewasa pun berangkat bekerja.
Ternyata Insu bekerja sebagai guru magang di sekolah dulu yang ia tempati. Insu pun bertanya apakah bangku di belakang itu benar-benar kosong. Lalu muridnya pun menjawab iya karena dulu orangnya telah pindah ke Seoul. 전학 갔는데요? Tetapi mereka bohong karena Insu dapat melihat hantu yang sedang duduk di tempat itu. Dan film pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like ya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video baru, klik tombol subscribe ya. Oke, gue ucapkan terima kasih lagi dan gue undur diri dulu. Ciao.